Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat ya, Ibu ulangi sekali lagi. Ya, jawabnya harus dengan yang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dengarkan ya. Ana, Riko, Ardi, Aldi, Dina, Mega, Cindy, Zulmi. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan hijau. Bagaimana proses tumbuhan hijau membuat makanan atau disebut dengan proses fotosintesis. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Judulnya yaitu Tepuk Fotosintesis. Anak-anak perhatikan dan ikuti Ibu ya. Tepuk fotosintesis. Air, CO2, cahaya matahari, klorofil. Ulangi sekali lagi ya. Harus yang semangat dan yang lantang. 1, 2, 3. Tepuk fotosintesis. Air, CO2, cahaya matahari, klorofil. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu tanya kepada kalian semua ya, siapa yang pernah melihat tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian? Coba Ana. Iya, banyak sekali ya anak-anak tumbuhan di sekitar tempat tinggal kita. Namun, apakah kalian semua tahu bagaimana proses atau cara tumbuhan tersebut membuat makanan? Tidak tahu ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Jadi anak-anak, bukan hanya manusia saja ya yang dapat membuat makanan, namun tumbuhan hijau pun bisa membuat makanan sendiri. Tapi ada yang tahu tidak apa sih itu tumbuhan hijau? Ya, tumbuhan hijau adalah salah satu tumbuhan yang dapat mengolah atau membuat makanan atau zat makanan sendiri. Bagaimana prosesnya? Ada yang tahu tidak? Tidak ya. Jadi di sini Ibu ada gambar. Anak-anak perhatikan ya. Ini adalah gambar proses terjadinya tumbuhan hijau mengolah makanan atau proses fotosintesis. Anak-anak bisa lihat ya di sini. Di sini ada gambar apa saja? Iya, ada matahari, ada tumbuhan, ada air, ada akar. Nah, ini adalah gambaran terjadinya proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tapi anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan gambar yang ada di depan ini, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian video mengenai bagaimana proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan itu berlangsung. Baik, kita simak bersama-sama ya. Berikut ini adalah gambaran proses fotosintesis. Ada sebuah tumbuhan yang akan melakukan proses fotosintesis. Air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan dan diedarkan kepada daun. Selanjutnya, karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh manusia dan asap kendaraan bermotor. Karbon dioksida yang ada di udara bebas akan diserap oleh stomata yang ada pada daun. Selain itu, proses fotosintesis juga memerlukan cahaya.
Dalam hal ini, cahaya yang dimaksud adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Klorofil adalah zat hijau daun yang merupakan komponen paling penting dalam proses fotosintesis. Klorofil terdapat dalam daun. Dari semua proses yang telah dijelaskan di atas, akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan semua manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu sendiri yang ada di permukaan bumi ini. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video tadi, kalian sudah ada gambaran ya bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau atau proses fotosintesis itu berlangsung. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian lebih rinci lagi. Anak-anak silakan dengarkan dan perhatikan di depan ya. Jadi anak-anak, proses yang pertama yaitu tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah dengan cara menyerap menggunakan akar. Kemudian akan diteruskan ke atas menuju batang. Nah, sedangkan karbon dioksida yang diperoleh dari udara tadi akan masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Nah, stomata itu adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam daun, sedangkan lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam batang. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya apa perbedaan dari stomata dan juga lentisel. Nah, coba Ana sebutkan apa tadi yang dimaksud dengan stomata. Iya, stomata itu lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam daun, sedangkan lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam batang. Nah, anak-anak, setelah itu, proses selanjutnya yaitu air yang diambil dari dalam tanah tadi dan karbon dioksida yang diperoleh dari udara akan dapat diolah menjadi makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Tapi anak-anak, perlu kalian ketahui, proses pembuatan makanan ini banyak terjadi di dalam daun yang banyak mengandung klorofil. Ada yang tahu apa itu klorofil? Iya, klorofil adalah zat hijau daun. Nah, untuk membuat makanan pada tumbuhan hijau ini memerlukan bantuan dari cahaya matahari. Sebagai apa? Iya, sebagai sumber energi. Nah, cahaya matahari yang mengenai pada tumbuhan ini nanti akan diserap oleh klorofil dan nantinya akan digunakan oleh klorofil untuk mengubah air dan karbon dioksida ini menjadi karbohidrat dan juga oksigen. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa hasil dari proses fotosintesis ini tadi yaitu akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karbohidrat ini sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Nah, jadi anak-anak dapat kita rumuskan reaksi dari proses fotosintesis itu tadi yaitu bahan yang diperlukan dari fotosintesis itu tadi apa? Iya, air dan karbon dioksida. Air plus karbon. Kemudian proses fotosintesis ini tadi memerlukan bantuan dari cahaya matahari dan juga klorofil. Kita tuliskan di sini. Nah, dari proses fotosintesis ini tadi menghasilkan apa saja anak-anak? Iya, menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karbohidrat itu tadi apa? Iya, karbohidrat itu adalah makanan.
Nah, oksigen ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, dari proses fotosintesis itu tadi dapat menunjukkan bahwa tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen. Nah, sekarang gantian Ibu yang bertanya pada kalian ya. Coba Rima sebutkan apa tadi yang dimaksud dengan fotosintesis. Iya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Coba Ana sebutkan apa bedanya stomata dan lenticel tadi. Iya, stomata adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam daun, sedangkan lenticel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam batang. Coba Ari, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan tadi? Iya, proses bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan yaitu air, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Nah, untuk hasil dari proses fotosintesis itu tadi apa saja? Coba Ardi sebutkan. Iya, hasil dari proses fotosintesis itu tadi yaitu karbohidrat dan juga oksigen. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas atau pekerjaan rumah. Silakan anak-anak buka LKS pada halaman 30 ya. Nah, itu nanti kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah proses tumbuhan hijau itu adalah salah satu tumbuhan yang dapat mengolah atau membuat makanan atau zat makanan sendiri. Nah, sedangkan fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan makanan yaitu air, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu hasil dari proses fotosintesis itu sendiri yaitu karbohidrat dan juga oksigen. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.